Selamat datang di media belajar IPS kelas 8 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa subscribe. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan subpokok bahasan saluran-saluran mobilitas sosial. Bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi? Saya yakin kalian bisa mengetahui. Ya, setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Sebagai contoh, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Seorang politikus di partai politik dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Nah, hari ini kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama yaitu melalui pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas. Bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Yang kedua, melalui organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik, dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi, kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya, sampai akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Melalui organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa. Umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha.
Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Organisasi profesi. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Ya, saya yakin kalian bisa membayangkan. Contohnya, karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi guru Persatuan Guru Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan PGRI merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Nah, saya yakin kalian bisa mengetahui kira-kira organisasi profesi yang mana lagi yang bisa membawa ke mobilitas sosial. Kegiatan mandiri. Berikan beberapa contoh yang lain dari beberapa saluran mobilitas sosial yang kamu ketahui. Minimal 3 contoh untuk masing-masing saluran. Tulis di kertas kamu, kemudian sampaikan di depan kelas. Beri kesempatan temanmu untuk bertanya. Sikap pantang menyerah merupakan kunci keberhasilan meraih cita-cita. Berbakti untuk negeri. sumarnoguritno.blogspot.com. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.